Он по этой шелке на дом, что ли? Ёб твою мать! Selamat datang di channel para Real Man. Untuk pertama kalinya sejak perang Rusia-Ukraina terjadi, sebuah pesawat bom berkelas berat yang benar-benar berspesifikasi bomber milik Angkatan Udara Rusia harus jatuh menghantam tanah dan menjadi besi tua. Video kali ini kita akan membahas mengenai headline yang terjadi pada Jumat 19 April kemarin, di mana sebuah pesawat bomber Rusia dari tipe Tu-22M3 backfire harus jatuh ketika menjalankan tugasnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah video pertama yang beredar di sosial media mengenai jatuhnya pesawat bomber Tu-22M3 Rusia. Dalam video bisa kita lihat dengan jelas bagaimana Tu-22 Rusia itu jatuh dari ketinggian dalam kondisi berputar-putar dan dalam keadaan terbakar bagian ekornya. Tu-22 ini dikatakan jatuh di kota Stavropol di barat daya Rusia. Kemudian ini adalah video kedua dari kejadian ini, di mana video ini direkam oleh warga di sekitar TKP. Dalam video ini terlihat cukup jelas seperti di video pertama tadi, di mana Tu-22 jatuh dalam keadaan berputar-putar dan ekornya terbakar. Kemudian yang ketiga ada ini, yaitu foto dan video jarak dekat dari kondisi Tu-22 Rusia itu ketika terbakar setelah jatuh menghantam tanah. Lantas, apa komentar dari Kementerian Pertahanan Rusia mengenai kejadian ini? Dalam rilis yang dikutip oleh media-media Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pesawat bomber Tu-22 ini jatuh disebabkan karena kerusakan teknis. Para pejabat Rusia mengatakan Tu-22 ini jatuh di wilayah selatan Stavropol ketika terbang kembali ke pangkalan dan setidaknya satu awak tewas. Dua pilot berhasil melontarkan diri dan dibawa ke rumah sakit dan satu awak lain masih dalam pencarian, seperti yang ditulis media RIA Novosti mengutip sumber dari Kementerian Pertahanan Rusia. Lantas, apa tanggapan pihak Ukraina mengenai kejadian besar ini? Angkatan Udara Ukraina merilis pamflet ini. Ya, bisa Anda lihat dengan jelas bahwa dalam pamflet ini terlihat jelas dikatakan ada satu unit pesawat bomber Tu-22M3 yang berhasil dijatuhkan oleh Angkatan Udara Ukraina, khususnya oleh Divisi Pertahanan Udara pada Jumat 19 April kemarin. Dalam rilisnya, Angkatan Udara Ukraina mengatakan salah satu pesawat bomber jarak jauh Tu-22M3 yang melakukan serangan ke beberapa titik di wilayah Ukraina pada 19 April berhasil ditembak jatuh dalam operasi gabungan antara intelijen Ukraina dan juga Angkatan Udara Ukraina. Tu-22M3 Rusia berhasil ditembak jatuh di jarak 300 km dari garis depan, menggunakan sistem pertahanan udara yang juga digunakan untuk menembak jatuh pesawat AWACS A-50. Dan hasilnya, walaupun bomber Tu-22M3 masih bisa terbang, namun kerusakan yang dihasilkan dari hantaman rudal pertahanan udara pada akhirnya membuatnya terbakar dan jatuh. Ini adalah video yang dibagikan oleh pihak Ukraina mengenai momen mereka melakukan serangan terhadap Tu-22. Tapi, otoritas Ukraina tidak menyebutkan secara spesifik sistem pertahanan udara apa yang mereka gunakan dalam serangan ini. Beberapa pengamat pro-Ukraina menyebutkan bahwa kemungkinan besar Tu-22 ini dijatuhkan oleh Sishanut II S-200. Pinpoint warna biru ini adalah lokasi jatuhnya Tu-22 Rusia, sedangkan yang warna merah ini adalah lokasi medan laga. Dan titik-titik hijau di tepian warna merah sebelah kiri itu adalah garis depan pertempuran saat ini. Kalau dari peta ini, jarak jatuhnya Tu-22 ke garis depan terdekat adalah sekitar 365 km. Dan kejadian ini
tentu saja menjadi kejadian pertama jatuhnya pesawat bomber di medan laga Ukraina. Sebuah piala Liga Champions bernilai tinggi yang berhasil direbut oleh pihak Ukraina. Tu-22M3 Backfire adalah jenis pembom strategis yang bisa meluncurkan rudal atau bom nuklir atau senjata konvensional seperti FAB dan kawan-kawannya. Dengan dilengkapi teknologi pengisian bahan bakar di udara, Tu-22M3 mampu digunakan untuk penerbangan jarak jauh dengan rentang kecepatan maksimum Mach 1,88 dan ketinggian terbang hingga 13.300 meter. Dan biasanya, Tu-22 menggunakan fitur swept wing alias sayap ayunnya untuk terbang di kecepatan maksimalnya. Radius jangkauan tempur Tu-22M3 mencapai sekitar 2.500 km. Hal itu sudah cukup untuk membuat pesawat ini bisa terbang di atas berbagai negara di Eropa Barat. Dengan memperhitungkan kemampuan pengisian di udara, bila dibutuhkan, Tu-22M3 bahkan mampu mencapai wilayah Amerika. Tu-22M3 Backfire diawaki oleh 4 personel, terdiri dari pilot, kopilot, navigator, dan weapon systems office. Selama operasi militer, Rusia kerap menggunakan pembom ini untuk meluncurkan rudal jelajah jarak jauh, seperti KH-101. Beberapa pengamat independen yang kami baca komentar mereka mengenai kejadian ini, mereka berkesimpulan bahwa dengan jatuh posisi vertikal dan berputar-putar seperti itu, kemungkinan besar Tu-22 ini jatuh karena terhantam rudal. Tapi, mereka tidak spesifik mengatakan terhantam rudal pertahanan udara Ukraina, karena ada kemungkinan terhantam rudal pertahanan udara Rusia. Karena kita tahu sendiri, bagaimana para operator Sisanut Rusia kalau sedang mabuk vodka dan kemudian bertugas. Mereka biasanya tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Namun, jawaban pasti atas apa penyebab pesawat bomber ini jatuh, salah satunya terletak di badan pesawat Tu-22 yang jatuh itu. Apakah ada bekas hantaman rudal atau tidak? Lantas, berapa min harga pesawat bomber Tu-22 ini? Kami tidak tahu. Tapi yang jelas, ini adalah wahana udara dengan nilai yang sangat mahal. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit cerita mengenai jatuhnya sebuah pesawat Tu-22M3 Rusia. Bagaimana pendapat Anda mengenai kejadian ini? Berikan komentar Anda.